Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu masih berkaitan bahwasanya perintah kita adalah untuk mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, juga mencintai apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan tidak boleh kita membenci ajaran Allah, membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau membenci salah satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia melakukan ajaran tersebut, mengamalkan perbuatan tersebut, itu bisa menyebabkan dia keluar daripada Islam. Tadi terakhir kita bahas bahwasanya dilarang kita untuk membenci orang yang berjenggot atau membenci syariat untuk berjenggot. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, perintah untuk berjenggot, sangat banyak dalilnya. Dalil yang pertama tadi kita bahas dari Abdullah ibnu Umar, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhfu syawarib, potonglah kumis kalian, wa'ful liha, dan biarkanlah jenggot, peliharalah jenggot. Dan ini dijelaskan bahwasanya setiap kaidah atau hadis yang datang dalam perintah menunjukkan akan kewajiban. Waqfu ini perintah, fi'il amr, menunjukkan akan kewajiban. Wa'ful liha juga perintah untuk membiarkan jenggot, juga itu kewajiban. Dan larangan menunjukkan akan keharaman memotong jenggot tersebut. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik, wakhfu syawarib wa auful liha, dan potonglah kumis, juga peliharalah jenggot. Hadis yang sama diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang ketiga juga dari Abdullah bin Umar juga, radhiyallahu taala anhuma, annahu amara bi ikhfa'ish syawarib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memendekkan kumis, wa i'fa'il lihyati, dan untuk memelihara jenggot. Jelas hadisnya. Ketiga-tiganya dari Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kita bahwasanya Nabi memerintahkan kepada kita untuk memotong kumis, menyelisih orang Majus, menyelisih orang musyrikin, dan mau melihara jenggot. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa semakin panjang jenggotnya semakin goblok, berarti dia telah mencaci ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Kalau kita melihat sejarah khulqiyah, bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana, berapa jambangnya, berapa yang tumbuh jenggot, yang tumbuh uban di jenggotnya, ada dalam kitab, jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjenggot. Lalu orang mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Ini telah mencaci Rasul, telah mencaci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah membenci ajaran Rasul, juga telah membenci Rasulullah SAW secara tidak langsung. Padahal pahlawan-pahlawan kita dari Imam Bonjol, Syekh Sukarti, Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, mereka adalah pahlawan-pahlawan muslim yang berjenggot. Dan yang termasuk yang memerdekakan Indonesia, berjuang untuk mengusir penjajah, mengusir komunis, mengusir para pengkhianat, adalah kaum muslimin, mereka yang berjenggot. Silakan dilihat foto-fotonya, mereka juga berjenggot. Lalu kenapa orang-orang seperti ini muncul
pasti di sana ada ya sesuatu yang membuat dia itu mengucapkan, entah karena jabatan, entah karena sesuatu sehingga dia berani mengucapkan demikian. Atau orang yang membenci suara azan, kan dulu kan ada beritanya tersebar, membenci suara azan. Na'udzubillah min dzalik. Azan yang terdengar suara takbir Allahu Akbar 6 kali setiap kali azan, suara takbir Allahu Akbar, dan itu pula yang digema-gemakan oleh pejuang Indonesia dalam memerdekakan Indonesia. Lihat bagaimana Bung Tomo di Surabaya mengucapkan takbir Allahu Akbar untuk mengusir penjajah. Yang membangkitkan semangat juang Indonesia ini adalah apa? Dengan suara takbir kaum muslimin yang berjuang, bukan orang-orang kafir yang berjuang. Karena ghirah mereka untuk mempertahankan, bukan hanya mempertahankan tanah saja, tapi mempertahankan agama. Ya, ghirah mereka, kecemburuan mereka untuk mengusir penjajah bukan hanya mempertahankan tanah. Mempertahankan tanah termasuk disyariatkan dalam Islam. Terlebih dari itu mereka adalah mempertahankan agama. Agama yang mereka tahankan, sehingga mereka tuh berani berjuang sampai titik darah penghabisan mengucapkan takbir. Lalu sekarang muncul orang-orang yang mengatakan bahwasanya ya suara azan berisik seperti ini seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa menyebabkan dia keluar daripada Islam. Ya. Atau juga orang-orang yang membenci syariat, orang-orang yang memakai celana di atas mata kaki, ya tidak isbal. Ya, padahal dalil-dalil yang menunjukkan akan perintah itu sangat banyak. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, setiap yang di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Setiap yang berada di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka. Ini hadis yang pertama. Ya, yang memerintahkan kita untuk mengangkat celana di atas mata kaki. Yang siapa-siapa yang masih celananya di bawah mata kaki hendaknya diangkat. Ini perintah Nabi. Ya, larangan kita untuk menjulurkan celana di bawah mata kaki. Kemudian hadis yang kedua dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasatun la yukallimullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim." Ya, ada 3 golongan, 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi ya, salasatun la yukallimullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Ada 3 golongan yang akan tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dia. Ya, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Yang pertama sebutkan al-musbil, orang-orang yang isbal, menjulurkan kainnya, celananya seperti ya. Kemudian yang ketiga, al-munfik sil'atahu bihilfil kadhib, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu ya, untuk melariskan dagangannya. Itu ancamannya apa? La yukallimullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Ya, tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sakitnya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan yang paling besar adalah tatkala kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum di dunia mencintai seseorang, orang tersebut enggak melihat antum, bagaimana perasaan? Dicuekin. Itu sudah merupakan musibah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tidak akan melihat kita, tidak akan berbicara kepada kita, ya, tidak disucikan dosa kita, naudzubillah min dzalik, dan baginya azab yang pedih. Al-musbil, ya, orang-orang yang isbal celananya. Lalu orang-orang mengatakan orang isbal ini kebanjiran lah, macam-macam segala aliran teroris macam-macam. Ini orang-orang yang seperti ini, ingat ancamannya, membenci syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jatuh dalam perkara pembatal keislaman.
Atau orang yang membenci sholat, dia sholat, meskipun dia sholat tapi membenci, maka dia juga bisa terjatuh dalam perbuatan seperti ini. Zakat atau haji, semua syariat Islam, kalau dia kerjakan tapi hatinya benci, bisa menjadi keluar daripada Islam. Atau syariat bagi perempuan yang bercadar misalnya, ya, perintah bagi para perempuan untuk bercadar, lalu orang mengatakan yang bercadar itu seperti teroris, ya. Kemudian dikatakan sebagai wanita kuper, kurang pergaulan, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini ya, hinaan-hinaan atau benci mereka kepada syariat. Dikatakan bahwasanya yang bercadar itu adalah orang-orang ke-Arab-Araban. Ini betapa banyak seperti ini, orang seperti ini, ya, yang membenci syariat Islam. Padahal perintah untuk bercadar banyak terdapat dalam Al-Quran, ya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan sekali-kali wahai perempuan kalian menampakkan perhiasan kalian kecuali yang biasa nampak oleh kalian. Ya, zinah diartikan, ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas, ya. Abdullah ibnu Abbas disebut dengan turjumul Quran, penerjemah Al-Quran, yang Nabi SAW mendoakannya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia urusan agama dan jadikan dia orang yang pandai dalam penafsir Al-Quran. Menafsirkan ayat ini, yang dimaksud zina, perhiasan apa? Jadi yang dimaksud dengan perhiasan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Jadi wajah dan kedua telapak tangan termasuk perhiasan bagi wanita. Nah, ini. Atau dalam pendapat ulama, ya, seperti ulama Syafi'iyah juga mengatakan yang wajib adalah bagi perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya. Terlebih lagi perempuan-perempuan yang dikaruniai wajah yang cantik, yang menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Makanya seorang ketika ingin berkhitbah untuk melamar, disunahkan untuk apa? Nazar. Apa itu nazar? Melihat terlebih dahulu. Karena dengan melihat itu akan tumbuh rasa cinta, rasa suka yang menjadikan dia untuk bisa melamarnya. Ini menyebabkan bahwasanya wajah adalah patokan disebut cantik atau tidak cantiknya adalah wajah. Kalau orang mengatakan si fulana cantik, yang disebut apanya? Kira-kira bayangan kita apa? Tangannya cantik gitu ya, kakinya cantik? Tidak, wajah yang cantik. Ya, ini yang menimbulkan fitnah. Maka dalam Islam saddud dara'i, yaitu mencegah untuk terjadinya sesuatu. Bagaimana cara untuk mencegahnya? Maka ditutuplah mukanya. Nabi SAW ketika melihat perempuan sedang ihram atau haji, disuruh buka auratnya. Berarti bukan auratnya, apa? Penutup wajahnya. Berarti kalau dalam haji, dalam umrah disuruh dibuka, berarti ketika biasa-biasa enggak haji berarti ditutup. Ya, meskipun ya ini perbedaan para ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Wallahu ta'ala, saya memilih untuk pendapat yang mengatakan wajib. Ya. Dilihat dari dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun pendapat para ulama. Nah, maka kita tidak boleh membenci seperti ini. Tidak boleh membenci syariat Islam, membenci azan, membenci orang yang bercelana di atas mata kaki, tidak isbal, membenci perempuan yang bercadar. Ya, ini syariat Islam, semuanya telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita untuk menghinanya. Menghina untuk orang-orang yang berjenggot dikatakan kambing. Ya. Ini berbahaya, meskipun mengolok-olok dengan cara bercanda tetap tidak boleh. Tidak boleh. Dan tidak ada orang yang membenci syariat Islam ini kecuali dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang munafik, ya, dan kelompok kedua adalah orang kafir. Kalau orang kafir jelas Allah katakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ketahuilah bahwasanya tidak akan ridho selama-lamanya sampai hari kiamat orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kaum muslimin itu harus mengikuti agamanya, baru mereka puas, baru mereka ridho. Maka selama-lamanya mereka akan terus yang menghembuskan peperangan meskipun tidak secara langsung. Kita umat Islam ini diburu, diincar dari berbagai penjuru. Yang kafirnya, Yahudi, Nasraninya, belum pelaku bid'ahnya, yang membela mati-matian pelaku bid'ahnya,
Orang-orang yang penyembah kuburan juga membela penyembah kuburannya. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah diburu dari berbagai penjuru. Ini Allah katakan yang membenci syariat Islam pertama adalah orang kafir. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, ya, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha sampai umat Islam itu mengikuti agamanya. Al-Baqarah 120. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yang membenci syariat Islam ini adalah orang-orang munafik. Yaitu orang-orang yang menampakkan dia Islam padahal dia sendiri adalah kafir. Dan perlu diketahui bahwasanya munafik terbagi menjadi dua, ya. Munafik orangnya, penyakitnya disebut nifak. Ya, munafik itu orangnya, penyakitnya disebut nifak. Ya. Orang-orang munafik terbagi menjadi dua, atau munafik dibagi menjadi dua. Munafik an-nifaq, kalau disebut an-nifaq al-i'tiqad, keyakinan, al-nifaq al-amali. Yang punya buku tulis ya. Jangan sampai didengar begitu saja, nanti hilang. Nifaq al-i'tiqad, yaitu mereka orang-orang yang aslinya dia kafir, tapi dia pura-pura masuk Islam. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, bahkan dia berjihad. Lihat siapa tokoh munafik pada zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul berjihad di perang Uhud. Perang, ya. Juga kelompok munafik yang setelah pulang dari perang Tabuk menghina Rasulullah SAW. Ya, saya tidak pernah melihat seorang aragabu butunan, orang yang paling besar perutnya, wa ajnabu alal adu, orang yang paling pengecut ketemu dengan musuh. Mereka katakan ini untuk Rasulullah. Orang-orang munafik ikut berperang, ikut juga sholat di belakang Nabi, ikut dia berpuasa, ikut juga zakat, tapi munafik. Dahulu Islam masih sedikit, mereka berani menampakkan kemunafikannya atau enggak mau masuk Islam. Setelah Islam itu besar, untuk melindungi diri mereka, maka mereka apa? Berpura-pura untuk masuk Islam. Ya, makanya Allah katakan sifat-sifat orang munafik itu wa idallakul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, kepada dedekot mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya bersenda gurau saja bersama mereka. Ini ciri orang munafik. Ya, munafik al-i'tiqad, keyakinan mereka memang sudah kafir ya, tapi pura-pura untuk masuk Islam. Atau orang yang sengaja masuk Islam tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Sekarang banyak orang yang Islam, ya, tapi pemikirannya liberal, pemikirannya menyimpang dari Islam sesungguhnya. Banyak kita jumpai. Ini hati-hati, penyakit, ya, nifak. Yang pertama nifak al-i'tiqad, keyakinan. Yang ini bisa menyebabkan seorang tersebut kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebagaimana Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ya, mereka orang-orang munafik yang i'tiqadi. Yang kedua, an-nifaqu, ya, nifaq al-amali. Nifaq al-amal. Ya, dia menampakkan kebaikan di depan manusia, menyembuhkan keburukan di kala sendiri. Ini berlaku untuk orang-orang muslim. Kalau tadi adalah orang-orang kafir. An-nifaqul al-amali itu menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ini orang-orang Islam bisa terjadi masalah ini. Ya, dia berpura-pura baik di depan manusia, padahal hatinya busuk. Makanya untuk mengetahui tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Faida hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia bohong. Dia berbicara, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, dia mengkhianati amanat tersebut.
Ya, cirinya ada 3. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia diberi amanat dia mengkhianati amanat tersebut. Ingat, ya, amanat bagaimana seorang itu bekerja. Para pegawai masuk jam 8 pulang jam 4, amanatnya di situ. Kalau masuk jam 8 pulang jam 12 namanya tidak amanat. Dan dia bisa terjatuh dalam ini. Hati-hati. Ya, an-nifaq, penyakit kemunafikan. Berbahaya. Siapapun dia, entah itu guru, entah itu sebagai pegawai, ya, atau pekerja yang dibayar dengan ikatan waktu, dia harus amanah dengan waktu tersebut. Tidak boleh dia meninggalkan, atau tidak boleh dia mengkorupsi dengan waktunya. Bagaimana kita mau mendapatkan pemimpin yang adil, yang tidak korupsi, sementara kita juga masih banyak yang korupsi? Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal kebaikan atau amal yang dia perbuat. Jadi itu nifak. Orang-orang yang membenci syariat Islam ini ada 2. Yang pertama al-kafir, dia kafir, memang dia membenci syariat Islam, selama-lamanya tidak akan pernah ridho. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Itu orang-orang yang menampakkan dia kebaikan, namun sejatinya dia adalah orang-orang yang membenci Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Maka orang-orang seperti ini terancam, ya, dengan pembatal-pembatal keislaman karena dia membenci syariat Islam, ya. Namun perlu diketahui bahwasanya benci itu ada yang fitrah. Ya, benci itu ada yang fitrah. Dari mana tahu? Iya, benci itu ada yang fitrah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah mengenai syariat jihad. Dalam surat Al-Baqarah 216 Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah ditetapkan kepada kalian untuk berjihad, berperang, dan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Yang dibencinya apanya ini? Perangnya atau syariat perangnya? Yang dibenci adalah perangnya. Ya, ribut itu dibenci, perang itu dibenci. Makanya kalau ada orang suka keributan, ini fitrahnya udah nggak jelas. Ya, sukanya pengen perang, pengen rame gitu ya, pengen bentrok. Ini orang yang sudah menyelisih fitrah. Padahal keributan, perang itu sesuatu yang dibenci. Keamanan, tidak ada lagi keamanan. Jual beli tidak ada lagi. Pendidikan tidak ada lagi. Karena berperang, sibuk dengan berperang. Ya, Allah katakan apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ditetapkan bagi kalian untuk berperang, yang mana perang tersebut adalah berat yang untuk kalian, yang kalian benci. Yang maksud benci ini adalah perangnya, bukan syariatnya. Kalau syariatnya, apabila telah terpenuhi syarat-syarat bagi kita, wajib kita untuk memenuhi syariat tersebut. Ya, telah datang musuh untuk menyerang negeri kita, maka kita sebagai pemuda yang kuat, yang berani, harus menghadapi musuh tersebut. Atau ketika terjadi pertempuran di medan perang, tidak boleh kita mundur, kabur dari medan perang. Termasuk sab'atul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. At-tawalli yaumaz zahf, yaitu mundur dari medan peperangan. Atau dia telah ditetapkan oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah untuk menghadiri jihad, maka wajib baginya untuk menghadiri. Ya, bukan jihad-jihad seperti orang-orang teroris, kelompok-kelompok tertentu yang dia harus berbaiat kepada kelompoknya saja. Setiap yang tidak berbaiat kepada kelompoknya dikatakan kafir. Ya, kita memberantas teroris, namun kita disyariatkan untuk menegakkan jihad. Dan jihad itu bukan hanya dengan pedang saja. Ya, jihad bukan hanya dengan senapan saja. Ya, jihad dengan memberikan ilmu itu jihad. Dengan belajar itu jihad. Ya, bukan hanya perang saja. Jadi sesuatu ini yang dibenci, apanya? Perangnya, bukan syariatnya. Contoh yang lain, syariat poligami. Ya, sesuatu yang dibenci oleh perempuan. Misalnya ada seorang yang ingin menikah lagi. Perempuan tersebut mengetahui ini syariat Allah, dia nggak boleh membenci. Tapi kalau suaminya mau menikah nggak boleh. Kenapa? Cemburu. Bencinya kepada siapa ini? Kepada syariatnya apa? Kepada cemburuannya? Kecemburuannya.
Kalau kita katakan kalau kamu menolak saya untuk menikah, ya benar lagi, kamu bisa kafir, kamu membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak wanita yang kafir seperti ini. Ya, kan ini fitrah. Dia benci, tidak suka kalau suaminya menikah lagi. Maunya perempuan itu ditauhidkan saja, satu saja. Enggak mau dimadu. Ya, diberi madu enggak mau, dikasih racun pun enggak mau. Maunya satu saja. Itu perempuan. Tabiatnya memang seperti itu. Jadi bencinya itu karena cemburuannya. Pengennya satu saja, bukan karena syariatnya. Karena syariatnya Allah katakan apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kalau kamu takut satu saja. Ya, nikahilah perempuan yang baik untuk kalian 2, 3, 4. Kalau kamu takut berlaku tidak adil, satu saja cukup. Ya. Nah itu. Jadi tidak boleh kita membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala ada 2, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan kebencian itu yang fitrah tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Tapi kebencian yang kepada syariatnya, bahkan terlebih lagi kebencian kepada orang yang menjalankan syariatnya, ini berbahaya. Orang-orang yang membenci orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah tantang perang baginya. Ya, dalam hadis yang sahih, hadis ini termasuk hadis qudsi. Ya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan untuk perang dengannya. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Allah tafsirkan dalam surat Yunus apa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, itulah wali Allah. Wali Allah bukan yang bisa terbang, yang kebal dari bacok, yang bisa menghilang, ya, bukan seperti itu. Tapi wali Allah yang beriman, yang bertauhid kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah wali Allah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah, yang berpegang teguh dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok dibenci, besar, ya, tantangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang membenci waliku, maka aku tantang perang dia. Siapa yang berani sanggup untuk menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan, ya, siapapun di dunia ini yang akan sanggup melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam pembahasan kita ini adalah barang siapa yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya, maka dia bisa keluar daripada Islam. Ya, jadi perintah kita untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai yang Allah turunkan, juga mencintai yang Rasul sallallahu alaihi wasallam turunkan. Ya, apa yang datang dari Rasul kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan, sudah cukup. Ya. Nah, insyaallah pertemuan depan kita akan bahas pembatal Islam yang ke-6 biidnillahi taala. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, ya, 1 ataupun 2 dipertanyakan. Maaf, soal, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Ya, ini pertanyaannya, sikap kita bagaimana kalau mendapati seperti itu, ya, cacian, hinaan kepada kita yang mau menjalankan syariat ini, dihina, dicaci,
maka harus bersabar. Yang pertama bersabar. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersabar. Ya, karena memang seperti itu. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh, dan akan kembali ya juga dalam keadaan asing juga. Kenapa kok Islam ini aneh gitu ya? Orang yang bercadar aneh, orang yang berjenggot itu aneh, orang yang pakai celana mata kaki di atas mata kaki itu aneh. Karena mereka sudah tidak peduli lagi dengan agama mereka. Tidak paham lagi syariat cadar, tidak lagi paham lagi syariat untuk memelihara jenggot, tidak paham lagi syariat untuk mengangkat celana kaki ya, mengangkat celana di atas mata kaki. Sehingga kalau ada orang seperti itu dia aneh dia. Karena kebodohan mereka jadi aneh. Padahal itulah syariat Islam. Jadi kalau berdapat seperti itu ya pertama bersabar. Ya tidak boleh kita mencaci maki dengan semisal. Karena apa? Mencaci maki termasuk perbuatan yang dilarang. Ya. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencaci maki orang muslim itu kefasikan dan membunuhnya termasuk kekufuran. Ya, tidak boleh kita membalas mencacinya. Kalau kita ingin membantahnya, pertama yang membantah itu harus berilmu terlebih dahulu. Ya, harus berilmu terlebih dahulu. Sebagaimana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang kepada kelompok orang-orang Khawarij yang berjumlah sekitar 24.000. 20.000 kembali kepada jalan yang benar, 4.000 masih dalam kesesatannya. Karena dia yakin, Abdullah ibnu Abbas yakin benar-benar